Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bukan saja karena kami telah beroleh anugerah demi anugerah dari Tuhan, tetapi ada banyak kesempatan, keindahan, kenikmatan yang Tuhan telah berikan bagi kami sebagai umat-Mu. Kami boleh menjalani hidup hari-hari kami dengan pimpinan dan pertolongan yang begitu luar biasa, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu kami boleh lewati dengan ucapan syukur. Pada kesempatan hari ini Tuhan, bersama umat-Mu di GP Kris Kelapa Gading, kami juga menaikkan syukur kami yang tak terhingga kepada Tuhan, karena Tuhan telah memimpin gereja ini 17 tahun lamanya. Namun hari-hari yang mana kami akan jalani ke depan, kami juga masih percaya Tuhan yang sama akan memimpin gereja ini, akan memimpin setiap kami sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan menurut pimpinan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, tujuan-tujuan-Mu yang indah bagi kami pada momen yang spesial ini, sehingga kami boleh mendengar suara kebenaran Tuhan, dan hati kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap. Tuhan boleh berbicara kepada kami dalam otoritas dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara sekalian, hari ini tema kita adalah berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya ingin bawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan, 2-3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dan Semu pergi ke Bogor melihat bekas gedung gereja kita dulu yang di Bogor karena mau direnovasi. Waktu Semu ke belakang, dia kaget lihat satu pohon tomat yang tumbuh di atas sampah. Dulu ada sampah di situ, kita buang-buang dengan ada tanahnya sedikit. Loh, tomat itu dengan suburnya tumbuh di situ. Dia bilang, waduh, tomatnya bagus ya. Dan sudah ada buahnya satu, saudara, walaupun besarnya cuma segini. Gitu ya. Dan dia senang sekali, lalu kemudian dia pupukin, dia kasih di pot lagi yang lebih besar. Kemudian dia mulai menyiraminya, saudara. Dan 2-3 hari kami di sana, dan pohon itu semakin kelihatan subur, dan rupanya semua tahu cara kasih pupuknya. Katanya dikasih air garam, katanya. Ini benar atau tidak ya, di ilmu semu ya. Nah saudara, bukan kebetulan kalau Alkitab menggambarkan, menganalogikan hidup manusia atau hidup kita itu seperti pohon, seperti tanaman, saudara-saudara. Dan hidup kita yang dianalogikan seperti tanaman ini, seperti pohon ini, saudara, dia harus memiliki 3 hal. Pertama, harus punya akar, dia harus bertumbuh, dia harus berbuah. Dan inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 7, yang berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ketiga ciri tanaman ini, saudara, harus ada, baru disebut tanaman yang subur, tanaman yang hidup, tanaman yang baik. Tapi kalau dia tidak berakar, dia tidak bertumbuh, dia tidak berbuah,
maka ada kemungkinan ini pohon yang kering dan menjadi mati. Sama dengan hidup kita secara rohani, kalau kita nggak berakar di dalam Kristus, kita tidak bertumbuh di dalam Kristus, kita juga tidak berbuah di dalam Kristus, mungkin kita adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani. Karena itu saudara-saudara, Tuhan inginkan kita bertumbuh, berbuah di dalam Dia. Nah, tetapi saudara-saudara, banyak orang salah memahami analogi ini. Mereka bilang, ya kan tanaman kan bisa tumbuh sendiri. Tanaman kan bisa tanpa diperjuangkan, tanpa diurus, juga bisa berbuah sendiri. Ya kan? Lalu mereka pikir, loh hidup saya di dalam Kristus kan juga begitu. Nggak perlu diurus lah. Nanti juga kita tumbuh sendiri, berakar sendiri kok di dalam Kristus. Akhirnya saudara, akibat dari pemahaman yang keliru ini, maka banyak sekali orang di dalam Tuhan, khususnya orang di dalam gereja, ada orang yang, mohon maaf, sudah puluhan tahun ikut Yesus, dia tidak bertumbuh dengan baik. Dia juga tidak berbuah dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Kita melihat banyak orang cuma jalan di tempat. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan yang perlu kita jawab sore ini adalah, apa saja yang bisa membuat kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus? Faktor apa saja yang bisa membuat saya dan saudara bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus? Saya akan menyampaikan ada 3 hal yang bisa membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. 3 kunci yang bisa membuat engkau berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Yang pertama adalah telah dilahirbarukan oleh Allah. Ayat 9, tolong tampilkan ayat 9 biar saja nanti ayat itu tetap di sana. Ayat 9 saya baca buat kita. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, yang pertama adalah mesti kita mengalami yang namanya lahir baru oleh Allah. Saudara, di sini dikatakan lahir dari Allah. Dalam bahasa aslinya disebut genau. Lahir dari Allah itu genau. Genau ini saudara ditulis di dalam bentuk perfect passive participle. Apa itu perfect passive participle? Perfect itu bicara tentang satu perbuatan Allah di masa lampau. Perbuatan Allah yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Bahwa setelah Tuhan memilih kita, memanggil kita, kemudian Tuhan sudah melahirbarukan kita. Dan waktu Tuhan melahirbarukan kita, kita tidak pernah tahu kapan kita dilahirbarukan, untuk apa kita dilahirbarukan, kita tidak pernah tahu. Ya, artinya bahwa di masa lampau Tuhan sudah melahirbarukan orang-orang yang percaya kepada Dia. Setelah itu kita baru tahu, oke, saya sudah dilahirbarukan. Kemudian kata yang kedua, pasif. Pasif artinya bahwa orang yang dilahirbarukan itu tidak mempunyai andil sama sekali di dalam proses kelahiran baru dia. Waktu Tuhan melahirbarukan kita, kita juga tidak pernah tanya, ya, kenapa saya dilahirbarukan? Kita juga nggak pernah berkata, Tuhan, apa alasannya saya dilahirbarukan? Kita juga nggak tahu kapan kita dilahirbarukan. Bahkan menurut seseorang teolog, kita tidak pernah menginginkan dilahirkan kembali. Karena kita tidak pernah ada andil di sana. Sama kayak kelahiran kita secara fisik ketika kita lahir dari ibu kita. Ada nggak andil kita? Nggak ada. Pernah nggak kita bilang, Mama, nanti kalau saya dilahirkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya? Nggak bisa. Lalu kita bilang, Mama, nanti saya dilahirkan di situ ya. Atau kita mulai memberi saran 1, 2, 3 kepada mama kita. Nggak bisa. Kita tidak ada andil dengan kelahiran jasmani kita. Maka ketika kita dilahirbarukan secara rohani, maka kita juga tidak ada andil sama sekali, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Tahu-tahu kita punya iman saja. Tahu-tahu kita udah percaya Tuhan Yesus saja. Tahu-tahu kita mengasihi Kristus saja. Tahu-tahu kita bertobat saja. Tahu-tahu kita mencintai dan ikut Yesus saja. Dan proses sebelum itu kita nggak pernah ada andil dan nggak pernah tahu. Nah, kelahiran baru inilah yang saya mau katakan merupakan kunci pertama engkau bisa berakar di dalam Kristus.
Engkau bisa bertumbuh di dalam Kristus dan engkau bisa berbuah di dalam Kristus. Kalau engkau belum mengalami kelahiran baru yang Tuhan kerjakan itu, saudara, jangan harap engkau bisa berakar, jangan harap engkau bisa bertumbuh, jangan harap engkau bisa berbuah di dalam Kristus. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita baru bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah kalau kita sudah mengalami proses yang pertama ini, yang namanya kelahiran baru itu, saudara. Karena itu ini bagian yang sangat penting, saudara ya, sangat penting ya. Sebab orang di luar Kristus yang belum dilahirbarukan nggak mungkin berakar dalam Kristus, nggak mungkin bertumbuh dalam Kristus, nggak mungkin berbuah dalam Kristus. Orang dia di luar Kristus kok, dia belum mengalami perubahan baru, saudara. Karena itu, saudara, seorang teolog yang bernama Simon Schumacher, dia berkata begini, orang yang telah dilahirkan baru oleh Tuhan, ia tidak pernah menjadi orang yang sama lagi dengan kehidupan sebelumnya. Betul. Waktu kita dilahirbarukan, saudara, maka hidup kita yang sekarang berbeda sekali dengan hidup yang sebelumnya. Nah, waktu seseorang dilahirbarukan, Simon berkata, kita tidak pernah sama lagi dengan kehidupan kita sebelumnya. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa asal-usul saya, eksistensi saya, tidak ada lagi di dalam natur lama saya. Tidak ada lagi dalam kehidupan lama saya. Tetapi asal-usul saya, eksistensi saya, sudah ada di dalam natur yang baru, sudah ada di dalam hidup yang baru. Ini proses yang sangat penting sebagai orang yang mau berakar, bertumbuh di dalam Kristus, saudara. Karena itu dalam Matius 7 ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Analogi ini mengatakan apa? Dulu asal-usul kita, eksistensi kita itu seperti pohon yang tidak baik. Akhirnya buah kita juga nggak baik. Tapi ketika mengalami kelahiran kembali, kita menjelma menjadi pohon yang baik, maka menghasilkan buah yang baik. Karena itu ayat dibilang, kalau engkau sudah menjadi pohon yang baik, engkau nggak mungkin berbuah yang tidak baik. Nggak mungkin. Karena engkau sudah jadi pohon yang baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik, ya pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itu dulu natur lama kita seperti apa? Dulu kita anak-anak iblis, saudara. Dulu kita anak-anak setan, yang kita baca di situ ya. Dulu kita anak-anak iblis, serupa dengan iblis. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah dan serupa dengan Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara, tidak ada cara lain supaya engkau bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Kau harus menghidupi kelahiran baru yang sudah dikerjakan Tuhan di masa lampau untuk kita. Kau harus hidupi itu. Kita nggak mungkin mencapai, jemaat kita akan berakar, bertumbuh dalam Kristus gitu ya. Tapi semua hidup dalam hidup yang lama. Tidak pernah mau menghidupi kelahiran barunya. Itu omong kosong. Itu omong kosong, saudara. Dosa itu sudah berkuasa atas hidup kita, gitu ya. Tapi waktu engkau sudah dilahirkan baru, dosa itu tidak lagi berkuasa atas engkau. Ya, karena itu ayat ini dikatakan mereka tidak akan berbuat dosa lagi. Karena ada kuasa hidup baru itu akan mengalahkan kuasa dosa yang dulu mengikat kita, sekarang dia sudah dijinakkan, dikalahkan oleh kuasa hidup baru yang Tuhan berikan. Itu sebabnya dikatakan kita tidak dapat lagi berbuat dosa. Maka itulah awal kita bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Beberapa tahun yang lalu ada informasi tentang jeruk Kalimantan. Ini Pak Pendeta Samuel dari Kalimantan, jeruk Pontianak yang terkenal itu. Dulu ada cerita kebunnya luar biasa bagus. Wah, hasil panennya banyak, untung besar, cuannya banyak. Sampai ke sampai Jakarta tumpahkan dengan jeruk-jeruk dari sana. Suatu ketika jeruk-jeruk itu tiba-tiba
menjadi kuning daunnya, batangnya jadi kering, akhirnya mati. Semua orang bingung, para ahli pertanian ngecek itu ada apa. Ternyata mereka menemukan di dalam akar jeruk itu menjadi busuk. Ternyata ada satu kayak semacam virus apa nggak tahu lah, yaitu penyakit tanaman, kira-kira begitu. Merusakkan tanaman lalu masuk ke dalam akar itu, sehingga jeruk-jeruk yang dulu penghasil buah jeruk yang begitu banyak mati semua. Yang saya mau sampaikan begini, saudara, kalau kita hidup lalu ada dosa dalam diri kita, itu kayak virus yang terus menggerogoti kita, yang akhirnya membuat kita lama-lama jadi kuning daun kita, lama-lama jadi layu, bahkan mungkin bisa kering. Boro-boro mau berakar, akar kita udah dirusak oleh dosa. Boro-boro mau bertumbuh, kita makin layu karena ada virus tadi. Dan boro-boro mau berbuah, akhirnya pohon-pohon jeruk itu ditebang dan tidak pernah lagi menghasilkan. Ini yang pertama, saudara. Apa yang bisa membuat engkau berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus? Kau harus menghidupi kelahiran baru yang Tuhan sudah kerjakan bagi engkau. Kau tidak boleh diam, kau tidak boleh abai dengan itu. Kau harus lakukan itu. Setiap saat hidupi kelahiran barumu, baru akarmu akan tumbuh dan kau akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa yang kedua yang bisa membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus? Yang kedua adalah memiliki benih ilahi di dalam hidup kita. Saudara, masih ayat 9. Itu masih ayat 9. Ya, masih ayat 9. Di ayat 9 berkata begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini dia. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Saudara, Tuhan tidak hanya melahirbarukan kita, tapi dia juga menanamkan satu benih ke dalam hidup kita yang disebut benih ilahi. Nah, saudara-saudara, bukan kebetulan kata benih dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya itu disebut sperma. Sperma, saudara. Dan benih ini atau sperma ini mengandung makna figuratif atau makna metafora yang menunjuk kepada satu prinsip hidup Tuhan yang ditanamkan di dalam hidup kita. Jadi yang disebut benih di sini atau sperma di sini adalah sebuah prinsip hidup Allah yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Dan prinsip hidup inilah yang menjadi benih, yang menjadi bagian dari kehidupan kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, benih ini adalah benih yang hidup, saudara ya. Dan benih ini, saudara, adalah satu tanda kepemilikan ya terhadap kita, gitu ya. Kenapa? Misalnya ya, anak saya ditentukan kepemilikannya karena ada benih orang tuanya terhadap dia atau di dalam dia, gitu kan? Anak kita ditentukan hak kepemilikannya itu ditentukan oleh benih papa mamanya yang ada di dalam anak itu, kan begitu kan? Sama ya, kepemilikan Tuhan atas kita ditentukan oleh benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kerjakan, saudara. Sehingga anak-anak kita ya, dia tahu dia berasal dari mana, dan kita juga tahu kita berasal dari mana. Karena Tuhan sudah melahirbarukan kita dan benih Tuhan yang benih ilahi itu ada di dalam kita. Pertanyaannya, kalau benih ilahi itu sudah ditanamkan di dalam diri kita, ya, apa maksudnya? Jika benih itu sudah ada di dalam diri kita, maka lambat atau cepat, saudara, lambat atau cepat, ya, engkau pasti akan berproses. Ya, dari orang yang dulunya tidak ada apa-apa, mulai mengakar, mulai bertumbuh, mulai berbuah di dalam Kristus. Cepat atau lambat, benih itu terus akan bekerja. Tapi kalau benih itu tidak ada di dalam diri kita, tidak mungkin kita berproses untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Banyak orang berusaha untuk menjadi baik.
Banyak orang berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Banyak orang berusaha serupa dengan Kristus. Tapi mereka mengandalkan kekuatan pribadi mereka, sehingga mereka gagal dan terus gagal, saudara. Dulu saya punya teman di masa kecil. Waduh, satu kampung tahu teman saya ini anak yang paling nakal di kampung kami. Kalau bicara tukang curi, dialah nomor satu. Tukang ngerokok, dialah nomor satu. Masih SD sudah ngerokok, sudah. Bicara soal mabuk, dia anak nomor satu. Dia semua kampung udah tahu. Kalau ada kecurian warung-warung di rumah orang, ya pasti dia sudah itu. Tidak hanya itu, zaman itu orang dia udah tahu kenal yang namanya narkoba, yang apa itu namanya. Kami aja belum tahu waktu itu. Wah, ini anak teman saya luar biasa. Satu kali, suatu kebaktian minggu gitu ya. Jemaat yang hadir ada 700 orang gitu, penuh gereja kita. Lalu tiba-tiba dia maju ke depan. Dia buat satu pernyataan. Mulai hari ini, saya akan melepaskan rokok saya, melepaskan alkohol, melepaskan perjudian. Dia juga judi, saudara. Semua dia sebutkan. Wah, sebagian jemaat puji Tuhan. Karena semua tahu siapa dia. Tapi masih ada yang bilang, kita lihat buktinya dulu. Benar, saudara. 3 bulan kemudian, dia masuk hutan dengan teman-temannya. Teman-temannya di hutan kan dingin-dingin, banyak nyamuk. Semua ngerokok, dia hanya nggak ngerokok. Waduh, dia gelisah. Lama-lama udah minta rokoknya lagi. Dia nggak rokok, dia jatuh makin dalam lagi, saudara. Tidak hanya itu, saudara. Satu kali mamanya bilang, "Nak, sudahlah nak, mama capek lihat hidup kamu kayak begini. Mama sudah malu semua sama semua orang kampung. Semua kejahatan, ya kamu lagi. Sudahlah, bulan depan itu mau baptis, kamu baptis saja. Mungkin setelah kamu baptis, kamu berubah." Wah, dia dengar-dengar, oh boleh juga ya mah, saya ikut baptis, daftar, saudara. Kebetulan saya ikut baptis juga dengan dia, sama-sama dibaptis. Tibalah hari dibaptis, saudara. Hari Minggu pendeta membaptiskan kami satu persatu dibaptiskan. Setelah baptis, besoknya ada berita kalau ada satu warung habis diambil dirampok orang atau dicuri orang. Semua orang bilang, siapa ya? Tapi kan dia sudah baptis, nggak mungkin dia lagi. Tapi setelah diselidiki, loh dia juga, saudara. Lalu kemudian mereka tanya dia, kenapa kamu kan mau baptis, kenapa kamu? Kebetulan itu kejadiannya malam, besoknya baptis, malamnya besok. Tahu nggak jawabannya apa? Habis saya pikir-pikir, kalau saya baptis kan saya nggak boleh mencuri lagi. Udahlah, mencuri yang terakhir kalilah. Sebelum besok saya dibaptis, saya udah nggak akan mencuri lagi. Malam ini terakhir. Aduh, saudara, akibat itu dia jatuh kembali. Beberapa tahun kemudian saya sudah di tingkat akhir di sekolah Alkitab. Satu kali saya liburan ke kampung. Waktu saya sampai di kampung, saudara, teman saya cerita, kalau si teman kecil saya yang nakal ini udah masuk sekolah Alkitab. Nah, saya kaget, saudara. Wah, kalau dulu dia gagal, mudah-mudahan kali ini dia nggak gagal. Benar, dia masuk sekolah Alkitab. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat akhir, saudara. Waktu dia mau nulis skripsi, tahu orang nulis skripsi zaman dulu pusingnya luar biasa ya kan? Pusing gitu ya. Waduh, dia setengah pusing. Dia memang, mohon maaf ya, agak kurang-kurang begitu memang orangnya. Dia nggak tahan terhadap tekanan itu. Akhirnya dia melarikan diri. Dia merokok lagi, dia mabuk lagi. Sejak itu sampai hari ini, hidupnya kembali. Ini yang saya bilang. Kita tidak mungkin berusaha menjadi baik dengan kekuatan kita sendiri. Engkau hanya bisa menjadi orang yang serupa dengan Kristus, bisa berakar, bertumbuh di dalam Kristus, kalau engkau sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, dan benih ilahi itu, prinsip hidup Allah itu sudah ditanamkan di dalam hidupmu. Baru bisa terjadi. Karena itu, saudara, ini penting. Kita harus serius membimbing anak-anak kita. Para ayah yang hari ini hari ayah dirayakan. Engkau orang yang pertama harus jadi teladan.
Anak-anak kita akan selalu mengikuti kita, meneladani kita. Kalau engkau tidak bisa menghidupi kelahiran barumu di dalam Tuhan, anak-anakmu akan melihat. Kalau engkau tidak bisa menghidupi benih ilahi yang ada padamu, anak-anakmu akan meniru. Dan jangan heran kalau anak-anak kita juga jauh dari Tuhan, karena teladannya ada pada kita. Para ayah adalah kunci kita mengalami berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan Kristus seluruh seisi rumah tangga kita. Jadi ini penting, saudara. Karena itu ada beberapa yang menarik untuk diperhatikan, bahwa prinsip hidup Allah ini, saudara, ini berkaitan dengan dua hal ternyata. Seorang teolog bernama Howard Marshall, dia berkata begini, benih ilahi itu sebenarnya mengacu kepada dua hal, yaitu kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Ini yang disebut dengan benih ilahi tadi. Prinsip hidup Allah yang Allah tanamkan pada kita, itu menunjuk kepada Roh Kudus dan firman Tuhan. Nah, dua ini, saudara, nggak pernah berpisah. Tidak ada Roh Kudus tanpa firman, tidak ada firman tanpa Roh Kudus. Dua ini selalu bekerja sama di dalam diri orang percaya, supaya mengalami satu perubahan yang radikal, sehingga kita akhirnya berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, maka apa yang disukai oleh Tuhan, kita sukai. Apa yang Tuhan tidak sukai, kita juga tidak sukai. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Ya kan? Apa yang dianggap penting oleh Tuhan, kita anggap penting. Apa yang tidak dianggap penting oleh Tuhan, kita juga nggak anggap penting. Jangan dibalik. Kalau Tuhan bilang, ini aku sukai, lalu kita bilang, enggak, aku benci Tuhan, kau belum mengalami perubahan. Kalau Tuhan bilang, ini yang paling penting, tapi aku bilang, enggak, ini penting. Ini enggak penting, bagiku yang ini yang penting. Maka kita belum serupa dengan Kristus, kita belum berakar di dalam Dia. Saudara, ada banyak tanda di mana orang masih jauh dari pertumbuhan di dalam Kristus. Dan yang menarik, berita sukacitanya. Sebab dikatakan, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Itu ada di dalam ayat 9 ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Kata tetap di sini, saudara, bicara tentang tinggal permanen, secara permanen tinggal. Terus menerus di sini bersama kita. Gitu ya. Tidak akan pernah pergi lagi, tidak akan pernah beralih lagi. Ya, kenapa demikian? Karena Tuhan yang akan memeliharanya, Tuhan akan menjaganya. Maka ini yang saya bilang follow up Tuhan. Kalau Tuhan sudah melahirbarukan seseorang, lalu dia menanamkan benih ilahi ke dalam dia, maka Tuhan akan memfollow up orang itu. Dan Roh Kudus tinggal permanen di dalam dia. Maka kalau Tuhan follow up, Tuhan tidak mungkin gagal. Maka orang yang di follow up Tuhan pasti sampai ke surga bersama dia. Amin, saudara. Amin. Tuhan pasti menyelesaikannya. Ya. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita memiliki benih. Nah, yang ketiga ini, saudara, tetaplah berbuat kebenaran. Ayat 7, tolong ditampilkan ayat 7. Ayat 7. Ya, saya baca untuk kita. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara, saya mau katakan, berbuat kebenaran, ya, itu adalah tindakan aktif orang yang sudah dilahirbarukan dan orang yang sudah memiliki benih ilahi dalam hidupnya. Yakinlah, saudara, percayalah, kalau engkau sudah mengalami kelahiran baru, sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, dan engkau sudah menerima benih ilahi dalam Tuhan, maka ada satu tindakan aktif yang terus-menerus keluar dalam hidupmu, yaitu engkau akan selalu berbuat kebenaran. Dan berbuat kebenaran inilah yang disebut dengan buah. Kebenaran yang kau lakukan dan tindakan aktifmu, orang akan tahu ini buah hidup orang itu. Saudara, tindakan aktif dan perbuatan kita tentang kebenaran harus terlihat oleh orang lain. Harus dilihat oleh banyak orang. Sebab itu buah kita. Karena itu kita harus terus aktif berbuat kebenaran. Karena itu tindakan aktif kita setelah lahir baru dan setelah memiliki benih ilahi. Ini jelas sekali, saudara.
Dan itu bagian yang menunjukkan saya mengalami pertumbuhan. Mulai dari berakar, bertumbuh, sekarang berbuah. Dengan saya aktif berbuat kebenaran, orang akan lihat buah dari pertobatan saya, buah dari kelahiran baru saya. Waktu Tuhan Yesus mendekati satu pohon ara, dari jauh pohon ara itu kelihatan subur. Dari jauh pohon ara itu memiliki daun yang lebat, saudara. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus berharap akan mendapatkan buah pohon ara itu. Itu dari jauh. Waktu dia mendekat dan semakin dekat dan berada dekat dengan pohon itu, Alkitab berkata, dia tidak menemukan satu buah pun dari pohon ara itu. Kemudian Tuhan bilang, tidak akan ada lagi yang makan buahmu. Sejak itu dia kutuk pohon itu, dan pohon itu menjadi kering dan lalu mati. Hidup rohani kita sama, saudara. Jangan-jangan kita adalah orang yang dari jauh kalau dilihat, wah kita seperti orang Kristen yang subur, orang Kristen yang memiliki buah yang banyak, orang lihat dari jauh. Tapi waktu Tuhan Yesus dekat dan semakin dekat dengan hidup kita, dengan kehidupan rohani kita, ternyata Tuhan bilang, tidak ada satu buah pun yang dia lihat. Dan kalau tidak ada buah itu, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Banyak orang Kristen yang akhirnya jadi kering, ya, hampa dalam hidupnya. Dia tidak ada sukacita, ada kedamaian. Bahkan dia sepertinya tidak ada kekuatan iman dan sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak berproses dari berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena telah dilahirkan baru dan mengalami yang namanya, menerima yang namanya benih yang ilahi itu. Nah, saudara, ada satu tantangan dalam kita berproses. Waktu kita berkomitmen untuk proses dari berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, saudara. Dengan kita menghidupi kelahiran baru kita, dan kita juga menghidupi benih ilahi itu, saudara. Tapi jangan salah. Engkau tetap akan berhadapan dengan yang namanya tantangan, kesulitan, dan pencobaan. Sehingga iblis terus bekerja supaya engkau tidak berakar. Iblis terus bekerja supaya engkau tidak bertumbuh. Iblis terus bekerja supaya engkau tidak berbuah. Itu tantangan iman kita. Nah, saya mau menarik sekali, saudara. Yang saya mau sampaikan begini. Surat 1 Yohanes ini, saudara, itu memiliki satu latar belakang yang mengerikan. Ketika 1 Yohanes ini ditulis, saat itu ada satu ajaran sesat yang sedang berkembang luar biasa, yang disebut dengan Gnostik. Dan Gnostik yang berkembang pada waktu itu memiliki dua ajaran yang menarik sekali. Ajaran pertama adalah Gnostik bilang yang namanya fisik, yang namanya materi, yang namanya fisik itu dosa bagi mereka. Jadi yang namanya materi, dunia materi itu disebut jahat, disebut dosa. Nah, sedangkan dunia roh yang spiritual itu disebut baik dan tidak berdosa. Karena ajaran ini, saudara, akhirnya mereka menolak Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang dulunya roh sekarang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Yesus ketika menjadi materi, menjadi fisik seperti kita, maka dia jahat, dia berdosa. Akibat ajaran ini, pada zaman itu orang tidak mau percaya Yesus lagi. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang adalah roh, baik dan tidak berdosa. Waktu dia menjelma menjadi materi seperti kita, maka dia berdosa dan sebagainya. Yang kedua, ajaran Gnostik waktu itu. Keselamatan itu hanya terjadi melalui yang namanya pengetahuan rahasia. Jadi di dalam Gnostik itu ada semacam pengetahuan rahasia yang dimiliki oleh mereka, gitu ya. Dan dengan pengetahuan itulah mereka akan diselamatkan. Beda dengan ajaran Alkitab bahwa kita diselamatkan karena anugerah melalui iman kepada Kristus. Tapi ini tidak. Kita diselamatkan karena pengetahuan rahasia itu. Ya, gnosis itu. Akibatnya sekali lagi, orang akhirnya meninggalkan Kristus. Mereka nggak percaya Yesus sebagai juru selamat. Karena itu, saudara, di dalam Matius 7 ayat 15, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu di sini bukan hanya ada pada zaman Yesus,
Tapi di zaman modern makin banyak yang namanya nabi-nabi palsu ini, saudara. Nampaknya mereka seperti domba, tapi sebetulnya mereka serigala. Ya, mungkin mereka hari ini ada yang menjadi rohaniawan, hamba Tuhan, pendeta, dan Tuhan mengatakan mereka adalah nabi-nabi palsu. Saudara, saya mau kasih tahu, serigala yang buas itu memiliki dua ciri. Pertama, saudara, serigala tidak segan-segan membunuh domba. Kalau kita lihat di film-film gitu ya, serigala itu memakan domba. Nggak segan-segan dia membunuh, saudara. Ya, dia peras sampai habis dan mati itu domba. Yang kedua, serigala itu tidak akan pergi sebelum perutnya kenyang. Ini serigala, saudara. John Stott menggambarkan ciri-ciri nabi palsu hari ini, ciri-ciri daripada orang-orang yang menjadi nabi palsu, penyesat-penyesat yang menyamar seperti serigala. John Stott dalam bukunya dia bilang begini, para penyesat ini memiliki kepribadian yang menarik. Loh, siapa yang nggak senang dengan hamba Tuhan yang kelihatannya kepribadiannya menarik? Dia bilang ya, mereka terlihat begitu baik, mereka sangat menyenangkan, mereka sangat komunikatif, ramah dan sopan, sangat peduli dan prihatin kepada kita. Lah, ini nabi palsu yang begitu luar biasa penampilannya. Selain itu dikatakan begini, mereka juga orator, ya, seorang yang pintar orasi, orator yang ulung, yang mempesona dan memiliki daya tarik bagi jemaat. Pendekatan mereka sangat persuasif, bukan memaksa, tetapi sistem ajarannya adalah ajaran yang menambah fiksi-fiksi dari imajinasi manusia ke dalam kebenaran Injil Allah, sehingga itu bukan Injil lagi tetapi Injil yang lain. Siapa yang tidak senang kalau ketemu pendeta hamba Tuhan kayak begini? Saudara, ada satu orang yang cerita keluarganya, seorang ibu dari keluarga dia tiba-tiba masuk saksi Yehova. Mereka kaget, loh, kenapa kok masuk saksi Yehova? Tahu nggak jawaban dia begini? Dia bilang gini, saya masuk saksi Yehova karena mereka peduli sekali sama saya. Tiap hari ngunjungin saya. Ya, kalau saya ada pertanyaan, mereka selalu siap menjawab saya. Mereka begitu sopan, menghargai saya, bahkan mereka siapkan waktu mereka untuk membimbing saya. Daripada pendeta saya, setahun cuma sekali dua kali besok saya. Tersesat dia, saudara. Mungkin pendetamu betul seperti itu, tapi saya katakan, apa yang kau anggap ramah, yang baik, yang peduli, yang sopan tadi itu adalah domba yang menyamar. Sebenarnya dia adalah serigala. Banyak orang pindah gereja gara-gara ketemu hamba Tuhan yang seperti itu. Wah, setiap kali ulang tahun, walaupun dia sudah di Amerika, masih telepon, oh kamu ulang tahun hari ini ya, saya doain kamu. Saudara, saya tidak bilang itu salah. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi engkau mempercayai seseorang karena penampilan yang kayak begini. Ingat, nabi-nabi palsu zaman modern rata-rata kayak begini. Mereka kalau khotbah itu, aduh, menyenangkan luar biasa. Daripada dengar khotbah Musa Ipin datar-datar semua. Ngantuk lagi. Tapi kalau dengar khotbah mereka, waduh, hidup rasanya. Tapi ajaran mereka ditambahkan dari fiksi-fiksi dari imajinasi manusia. Ada seorang YouTuber dan juga pendebat dari orang Kristen yang di YouTube lagi terkenal sekali, anak muda. Dia baru ngomong gini di YouTube. Dia bilang, saya rasa bercerai itu boleh. Kalau kedua orang yang berjanji setia itu, ada satu yang melanggar janji setia janji pernikahan, itu boleh cerai. Wah, Alkitab tidak ngomong begitu, saudara. Itu kan imajinasi dia. Biasa melanggar yang namanya janji nikah. Ya dulu janji setia, mau dalam sehat dan sakit, ya dalam kaya dan miskin. Wah, sekarang gak dipeduliin lagi, gak diperhatiin lagi, pokoknya tidak dihargai lagi. Lalu kita bilang, karena kamu udah melanggar perjanjian pernikahan kita yang semula kamu ucapkan di depan jemaat,
sekarang kita boleh cerai. Begitu? Itu kan ajaran yang ditambahkan, saudara. Alkitab tidak ngomong demikian. Dan ini menarik, saudara ya. Nah, kalau ada orang yang sedang tersesat, kita sedang tersesat, kita sedang disesatkan. Saya tidak mungkin bertumbuh, saya tidak mungkin berakar dalam Kristus, saya nggak mungkin berbuah di dalam Kristus. Kenapa? Aku lagi sedang tersesat kok. Mana ada orang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, sementara dia ada di jalan yang jauh dari Kristus. Dia sedang berada di luar kebenaran Kristus. Dia tidak sedang di dalam kehidupan Kristus yang memelihara dia, tapi dia sedang tersesat oleh ajaran yang sesat. Hari ini kita harus waspada. Kita aktif berbuat kebenaran, sekaligus juga jangan membiarkan diri kita tersesat. Itu tantangan yang membuat kita akan menjadi mati secara rohani. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami di hari yang khusus ini untuk bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kami mungkin sering mendengar tema ini, tapi kami ingat kembali hal-hal dasar yang bisa membuat kami mengalami berakar, bertumbuh dan berbuah ketika kami menghidupi kelahiran baru kami. Ketika kami telah menerima prinsip hidup Allah atau benih ilahi itu, dan ketika kami aktif melakukan kebenaran. Berkati setiap umat-Mu, bawalah kami ke dalam pertumbuhan iman yang baik. Di tempat ini kami boleh makin dewasa lagi dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.